Hai bro, pembahasan kali ini mungkin mengenal jati diri. Jati diri sendiri merupakan perjalanan panjang yang harus ditempuh setiap orang. Ada pepatah mengatakan, mengenal diri sendiri adalah awal dari kearifan, yang artinya adalah dengan mengenal jati diri, maka manusia bisa menentukan kebahagiaan apa yang ingin dicapai. Mungkin kamu bro juga sekarang termasuk salah satu orang yang sedang dalam masa pencarian jati diri. Namun apakah kamu sudah memahami apa arti dari jati diri itu sendiri bro? Sebelum kamu mencari jati diri yang sebenarnya, lebih baik memahami apa arti dari jati diri itu sendiri. Atau mungkin kamu bisa menemukan hal yang bisa berguna bagi diri kamu sendiri. Proses penemuan jati diri ini tidaklah mudah bro, karena banyak faktor dan pastinya penuh berbagai macam cobaan. Namun, ketika kita sudah berhasil menemukan jati diri, maka biasanya seseorang akan menjadi lebih percaya diri. Selain itu, menjadi lebih yakin dalam menentukan tujuan hidupnya. Mengenali diri dengan mengetahui bakat yang ada di dalam diri kamu bro. Kamu bisa memulai dari aktivitas apa yang kamu sukai bro, mencari aktivitas baru, mendengarkan pendapat orang lain, dan mencari pengalaman baru. Selain itu, kamu juga bisa mengikuti berbagai tes bakat yang ada dalam kehidupan sehari-hari bro. Dalam proses mencari jati diri, penting untuk seseorang bisa mengetahui kepribadian dirinya bro. Apakah kamu seorang introvert atau ekstrovert? Jika kamu belum mengetahui apa tentang kepribadianmu bro, kamu bisa mengikuti tes. Tes ini akan mengidentifikasi kamu merupakan seorang introvert atau ekstrovert. Apakah kamu seorang intuition atau sensing, feeling atau thinking dan perception atau judgmental? Dengan lo mengenali waktu produktif, maka diri lo bro bisa terbantu untuk tidak melakukan kegiatan di waktu yang kurang tepat. Secara tidak langsung, ini juga akan membantu diri lo untuk mengenali jati dirimu. Kamu bisa memperhatikan apakah kamu adalah orang yang produktif di malam hari atau pagi hari. Selain itu, kamu bisa memperhatikan saat jam berapakah energi kamu sedang memuncak atau sedang turun. Tujuan hidup berbeda dengan cita-cita yang hanya berorientasi pada karir dan juga finansial bro. Tujuan hidup lebih kepada pencapaian yang bermakna, dan bagaimana mengubah cita-cita menjadi sarana yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Kamu harus mengetahui apa kekuatan dan kelemahan yang lo miliki bro. Hal ini sangat penting karena jika kamu mengetahui kekuatan diri lo bro, hal itu akan menjadi kunci penting untuk kamu memiliki rasa percaya diri. Jika kamu tidak mengetahui kelebihan lo bro, justru kamu malah tidak menghargai diri sendiri, dan menjadi kurang percaya diri. Kekuatan tidak hanya tentang fisik bro, tetapi juga kecerdasan, karakter, kemampuan mengatur emosi, dan lain-lain juga merupakan kekuatan diri. Kekurangan dalam hal ini perlu kamu ketahui juga bro, supaya kamu tidak jatuh ke lubang yang sama. Bahkan, dengan kepercayaan diri yang kuat, maka diri lo bisa menjadikan kelemahan kamu sebagai kelebihan yang kamu tonjolkan. Mencari jati diri tidak hanya dilakukan ketika lo sedang merasa produktif atau prima bro. Namun, bisa juga dilakukan ketika diri lo sedang menghadapi masa-masa sulit dalam hidup ini bro. Alangkah baiknya, cobalah untuk ingat kembali masa-masa sulit yang diri lo lalui bro. Kenyamanan apa yang diri lo bisa rasakan bro. Dan apa yang membuat diri lo merasa lebih baik bro. Dengan mengetahui apa yang menjadi kenyamananmu bro, maka dirimu bro akan lebih mudah dalam menemukan jati diri. Selain itu, dirimu juga bisa mencari orang untuk membantu memperbaiki suasana hati, atau kamu memilih untuk diam sendiri mendengarkan lagu atau menonton film. Ataupun bisa saja dengan menyantap makanan kesukaan kamu. Pastikan dirimu juga menyediakan waktu untuk berdiam diri tanpa gangguan pekerjaan, gangguan asmara dan hiruk-pikuk lainnya yang mengganggu. Dirimu juga butuh waktu untuk diam dan menyendiri, karena pada dasarnya tidak akan ada orang yang bisa mencari jati diri, tanpa memberi waktu bagi dirinya untuk diam. Dengan diam atau merenung, dirimu akan bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh jiwamu, sekaligus melakukan evaluasi diri dengan jujur.
Selain itu, hal ini juga bisa dijadikan momen refleksi untuk mendengar apa yang sebenarnya dikejar, tanpa dipengaruhi hiruk-pikuk di sekitar. Dalam pencarian jati diri, dirimu juga perlu untuk mengenali dan mengamati pikiran dan perasaan yang ada. Kamu bisa melakukan hal ini selama 1 minggu, atau lebih untuk mendapatkan gambaran yang lebih besar mengenai topik yang sering muncul di kepalamu. Setelah itu, dirimu menulisnya dalam buku harian. Dengan mengamati apa yang sudah kamu tulis, maka mungkin dirimu akan menemukan pernyataan samar mengenai tujuan hidup yang selama ini dirimu tidak pernah sadari. Setelah kamu menemukan pola yang berulang, cobalah untuk menemukan waktu agar bisa memikirkan maksud dari pemikiran dan perasaan kamu. Dalam proses menemukan jati diri, dirimu juga harus memulai untuk terus melakukan hal-hal yang baik. Lakukan hal-hal baik secara terus-menerus, hingga hal baik ini nantinya akan membantu kita untuk menemukan suatu kebiasaan yang baik juga. Memang akan muncul beragam masalah dalam proses pencarian jati diri. Dirimu akan menghadapi masalah-masalah mulai dari masalah ringan hingga yang berat sekalipun. Namun, cobalah untuk mengenali masalah yang sedang dirimu hadapi, dan menyelesaikannya dengan sebaik mungkin. Ketika dirimu sedang mencari jati diri, apalagi kamu berada di usia yang dapat dikatakan masih labil, memilih lingkungan sosial yang baik memang sangat susah. Dalam pergaulan tidak selamanya orang yang kamu kenal akan berniat baik kepadamu. Ada kalanya teman juga akan menjerumuskan dirimu ke hal yang buruk. Ketika dirimu sudah menemukan tanda-tanda yang tidak benar pada lingkunganmu, atau kamu menemukan hubungan yang sudah toksik, maka kamu bisa menghindar dan menjauhi teman yang seperti itu. Dirimu tidak perlu takut kamu tidak akan memiliki teman, tetapi kamu justru akan lega ketika kamu berada pada jalan yang lebih baik. Jika kamu berada di lingkungan sosial yang baik, maka dirimu juga akan bisa membentuk jati diri yang baik. Ketika dirimu sudah tidak tahu lagi untuk bisa mengenali diri kamu sendiri, cobalah untuk bertanya kepada orang terdekat kamu. Meminta mereka untuk memberi penilaian terhadap kamu. Nah, semoga bisa bermanfaat buat kita semua.